Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Kemarin kita sudah belajar tentang cara mengurutkan bilangan bulat, kemudian membandingkan bilangan bulat, ada juga cara membaca bilangan bulat, dan macam-macam bilangan bulat. Nah, pada operasi hitung bilangan bulat, kita akan mengenal 4 macam untuk pembelajaran di kelas 6 ini. Ada penjumlahan bilangan bulat, ada juga pengurangan bilangan bulat, ada perkalian bilangan bulat, dan ada pembagian bilangan bulat. Untuk pertemuan kedua kali ini, kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Untuk di buku ESPS, silahkan dibuka halaman 9 dan seterusnya. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan bilangan bulat. Untuk menjumlahkan bilangan bulat, kita akan menggunakan dua cara. Cara pertama adalah dengan menggunakan garis bilangan. Dan cara kedua, nanti kita akan menjumlahkan secara langsung, tetapi menggunakan pemisalan. Nah, untuk cara pertama, kita akan menggunakan garis bilangan. Sebelum menjumlahkan, Ustadz akan mengingatkan kembali Ananda sekalian tentang cara menggunakan garis bilangan. Ananda sekalian sudah belajar di kelas 4 tentang garis bilangan. Semoga masih diingat. Nah, sekarang kita akan mengulang sedikit. Jadi, kita ketahui bahwa bilangan bulat itu ada 3 macam. Ada bilangan positif, ada bilangan negatif, dan juga ada bilangan nol. Nah, pada garis bilangan juga ada. Ada bilangan positif, ada bilangan negatif, dan juga ada bilangan nol. Untuk bilangan positif, bergeraknya itu ke arah kanan. Nah, ini bilangan positif. Bergeraknya ke arah kanan dan seterusnya. Oke ya. Bilangan positif itu bergeraknya ke arah kanan. Kemudian untuk bilangan negatif itu bergeraknya ke arah kiri. Nah, ini bilangan negatif. Ustadz ulangi. Untuk bilangan positif itu bergeraknya ke arah kanan. Sedangkan bilangan negatif bergeraknya itu ke arah kiri. Oke, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita akan coba menyelesaikan contoh soal. Apabila kita menemukan soal seperti ini, 6 ditambah negatif 8 sama dengan. Jadi kita memiliki dua macam bilangan bulat. Yang pertama, ada bilangan positif dan juga yang kedua ada bilangan negatif. Bilangan positif itu diwakili oleh angka 6 dan bilangan negatif diwakili oleh angka 8. Nah, kita akan menggunakan garis bilangan untuk menyelesaikan soal ini. Sekarang kita lihat pada garis bilangan. Sebagaimana Ustadz sampaikan tadi, ingat ya tentang arah bilangan positif kemana dan bilangan negatif itu kemana. Nah, sekarang kita ada angka positif, yaitu angka 6. Angka 6 itu positif. Karena dia positif, maka arahnya itu ke sebelah kanan. Nah, karena 6 ini ada di angka awal, maka mulai dari angka 0. Mulai dari 0 bergerak 6 langkah ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka sampailah kita ke angka 6. Kemudian, tadi sudah saya jelaskan juga, kalau bilangan negatif itu bergeraknya ke arah kiri. Berarti setelah bergerak ke arah kanan 6 langkah,
kita harus bergerak ke arah kiri sebanyak 8 langkah. Mulainya dari angka 6. Berarti dari sini sebanyak 8 langkah ke arah kiri. Karena 8 itu bilangan negatif. Oke, sebanyak 8 langkah ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka sampailah kita di angka negatif 2 yang sekaligus menjadi hasil dari penjumlahan 6 ditambah negatif 8, yaitu sama dengan negatif 2. Semoga Ananda bisa mengikuti. Untuk selanjutnya kita lihat contoh yang lain. Jika kita menemukan contoh seperti ini, ada dua bilangan negatif, ada negatif 4, ada juga negatif 2. Jadi negatif 4 ditambah dengan negatif 2. Nah, sekarang kita akan selesaikan. Berarti berdasarkan soal ini, negatif itu ke arah kiri. Kita akan bergerak ke arah kiri dari 0 ke arah kiri sebanyak 4 langkah. Kemudian bertambah lagi sebanyak 2 langkah. Oke, kita lihat saja di dalam garis bilangan. Mulai dari 0, 0, pertama negatif 4. Kita negatif itu ke arah kiri, berarti kita akan bergerak ke arah kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka sampailah kita ke angka negatif 4. Kemudian kita harus bertambah ke arah negatif 2. Berarti bertambah ke kiri lagi sebanyak 2 langkah. Mulainya dari mana? Dari 4. Hitung sebanyak 2 langkah. 1, 2. Maka sampailah kita di negatif 6 yang sekaligus menjadi hasil dari penjumlahan antara negatif 4 ditambah dengan negatif 2. Hasilnya adalah negatif 6. Oke, semoga Ananda bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu menjumlahkan secara langsung dengan menggunakan pemisalan. Kita akan misalkan, yang pertama, kita akan misalkan positif itu adalah kita samakan dengan punya uang. Jadi, angka positif itu kita misalkan dengan punya uang, sedangkan angka negatif kita misalkan punya hutang. Dan lambang penjumlahan atau tambah itu kita misalkan membayar atau bertambah. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soal sebelumnya tadi. Kita selesaikan dengan cara kita misalkan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal 6 ditambah negatif 8. Sekarang kita akan selesaikan. 6 ditambah negatif 8. Yang pertama, 6 ini adalah bilangan positif. Berarti, sebagaimana Ustaz sebutkan di awal tadi, positif itu kita misalkan punya uang. Berarti kita punya uang itu sebanyak 6. Nah, boleh, seandainya kita kalau mau biar lebih enak menyebutkannya 6.000 boleh. Ya, kita punya uang itu sebanyak 6. Kemudian, di sebelah, di angka yang selanjutnya ini adalah angka negatif. Berarti negatif itu adalah punya hutang. Kita punya hutang sebanyak 8. Tanda tambah ini bisa kita misalkan membayar atau bertambah. Jadi kalau kita baca seluruhnya, kita punya uang 6, kemudian harus membayar hutang kita itu sebanyak 8. Kira-kira uang kita cukup atau tidak? Kurang. Kurangnya berapa? Kurangnya adalah sebanyak 2 angka. Nah, kurang 2 angka itu bahasa lainnya negatif 2. Oke. Semoga bisa dipahami Anda sekalian. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Sebelum kita lanjutkan, silakan Ananda mencatat token untuk masuk ke aplikasi Mepigo, yaitu tokennya MTK
26 YL 723. Nah, kita punya soal negatif 4 ditambah dengan negatif 2. Oke, kita lihat ya, biar lebih jelas. Negatif, kita misalkan kita punya hutang. Kita punya hutang 2, kemudian negatif juga kita punya hutang lagi. Kita punya hutang 4. Nah, tanda tambah di sini kita artikan bertambah. Jadi, kita baca, kita punya hutang 2, bertambah hutang lagi sebanyak 4. Berarti hutang 2, ngutang lagi 4. Jadi hutang kita itu menjadi berkurang atau bertambah? Bertambah sebanyak. Jadi hutang kita menjadi berapa? Menjadi 6. Nah, hutang 6 itu tulisan angkanya adalah negatif 6. Oke. Jadi kita sudah menyelesaikan ada 4 soal dengan 2 cara. Terima kasih. Semoga Ananda bisa mengikuti dengan baik. Silahkan diulang-ulang kembali videonya. Jika ada yang dianggap belum mengerti, silahkan hubungi Ustadz. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.